Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang di channel Muhammad Fahmi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk materi sekolah menengah pertama. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ketentuan zakat dalam agama Islam. Kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Nah, apakah zakat itu dan bagaimana ketentuannya akan kita bahas pada forum kali ini. Zakat secara bahasa memiliki arti yang cukup banyak. Bisa berarti berkembang, bisa juga berarti berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji, hingga berarti tumbuh, bersih dan baik. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah fikih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan atau diberikan kepada golongan tertentu pula. Nah, lalu ayat yang menjadi dasar tentang wajibnya zakat bagi setiap orang Islam adalah surat At-Taubah ayat ke-103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan harta mereka. Ada juga ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah siapakah muzaki itu? Muzaki adalah orang-orang yang sudah berkewajiban membayar zakat. Orang-orang ini telah memenuhi persyaratan dalam aturan fikih, yaitu 1. Islam, yang kedua balik, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab dan haul dalam zakat, ini adalah dua istilah yang harus kita pahami sebelum kita nanti menghitung bagaimana zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Nisab adalah ukuran atau batas terendah. Nisab adalah ukuran atau batas terendah kepemilikan harta yang menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut. Sedangkan haul adalah batas waktu kepemilikan harta selama 1 tahun hijriah yang membuat pemiliknya wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kalau nisab dan haul sudah tercapai oleh orang yang memiliki harta, maka dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika nisabnya belum sampai atau nisabnya sudah sampai tetapi belum haul, maka dia belum berkewajiban membayar zakat. Nah, lalu apa saja harta yang harus kita zakati? Ada beberapa zakat mal, ya, zakat mal yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Di antara harta yang harus kita keluarkan zakatnya adalah yang pertama zakat emas dan perak. Emas yang dimaksudkan di sini adalah emas yang dalam bentuk investasi, ya, emas yang dalam bentuk investasi atau emas batangan, lalu bahasa yang lainnya. Emas murni, ya, emas murni. Termasuk juga perak. Nah, zakat yang harus dikeluarkan ini kadarnya adalah 2,5%. Sama, perak juga 2,5%. Nah, adapun untuk nisab zakat emas dan perak, ini ada beberapa versi menurut beberapa pendapat madhab, ya. Yang pertama, menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Hambali, nisabnya emas adalah seberat 77,50 gram. Sementara kalau menurut madhab Imam Hanafi sebesar 107,75 gram.
Kalau menurut Dr. Wahbah Zuhaili ini sebesar 85 gram. Kemudian menurut Ali Mubarak sebesar 90,5 gram. Menurut Abdul Aziz Oyun sebanyak 72 gram. Dan menurut Majid Al-Hamawi sebanyak 80 gram. Nah, cara menghitungnya sederhana. Rumusnya adalah A sama dengan B dikali C. A adalah kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian B adalah aset emas yang dimiliki. Dan C persentase zakatnya. Contoh, jika seseorang memiliki emas seberat 85 gram, maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut. A sama dengan B dikali C. 85 gram emas yang dimiliki dikali 2,5%, maka munculnya adalah ketemunya 2,125 gram. Nah, cara membayarannya, emas seberat 2,125 gram ini dirupiahkan atau dihitung dengan nilai rupiah, disamakan dengan harga emas per gramnya saat ini berapa. Jika kemudian harga emas saat ini adalah 1 juta rupiah per gramnya, maka untuk harga 2,125 gram emas adalah 2.125.000. Itu yang harus dikeluarkan oleh orang yang memiliki emas seberat 85 gram. Bagaimana dengan nisabnya zakat perak? Ada beberapa versi menurut pendapat para imam madhab. Yang pertama, menurut madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali seberat 543,35 gram. Kemudian menurut madhab Hanafi seberat 752,66 gram. Kemudian menurut Dr. Wahbah Zuhaili seberat 595 gram. Menurut Qasim An-Nuri 625 gram. Menurut Abdul Aziz Uyun 504 gram. Dan menurut Majid Al-Hamawi dan kitab Fiqih Al-Manhaji ya, seberat 672 gram. Kemudian bagaimana dengan uang? Nah, zakat uang ini nisabnya disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu menurut pendapat para ulama seberat 85 gram emas. Artinya, jika ada orang yang memiliki harta atau memiliki uang, ya, memiliki simpanan uang senilai harga emas 85 gram minimal, maka dia sudah terkena kewajiban zakat. Sudah terkena kewajiban zakat. Sebagai contoh, jika 1 gram emas berharga 500.000, maka nilai uang dari 85 gram emas adalah jika 1 gram emas berharga 500.000, maka nilai uang dari 85 gram emas adalah 42.500.000. Artinya bahwa orang yang memiliki uang sebanyak minimal 42.500.000, maka ia dianggap sudah setara memiliki 85 gram emas jika perhitungannya 1 gram emasnya adalah 500.000. Tentunya akan berbeda ketika harga emas juga berubah, maka perlu disesuaikan. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki uang 42.500.000 dan sudah dimiliki selama 1 tahun hijriah, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 42.500.000 rupiah, yaitu sebesar 1.062.000 rupiah. Demikian pembahasan sekilas tentang zakat. Untuk zakat berikutnya akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.